Shalom anak-anak. Shalom. Puji Tuhan kita dipertemukan kembali dalam kegiatan Bina Remaja pada siang hari ini. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Puji Tuhan. Pada siang hari ini kita akan memulai ibadah Bina Remaja, dan sebagai dasar Bina Remaja pada siang hari ini diambil dari Amsal pasal 6 ayat 20 hingga 23. Demikian firman Tuhan. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Tambatkanlah senantiasa semuanya itu pada hatimu. Kalungkanlah pada lehermu. Jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jikalau engkau berbaring, engkau akan dijagainya. Jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya. Karena perintah itu berita dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Amin. Mari kita akan berdoa sebelum kita memulai ibadah Bina Remaja pada siang hari. Bapa, Engkau sungguh baik bagi kami. Kami bersyukur sekali karena segala yang baik telah Engkau berikan kepada kami. Seperti pada siang hari ini, walaupun dalam keadaan pandemi, kami boleh dipertemukan dalam keadaan sehat. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu. Tuhan, kami menyerahkan kegiatan ibadah Bina Remaja pada siang hari ini di dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan melalui Bina Remaja pada siang hari ini, Engkau menjadikan kami semakin kuat iman kami kepada Engkau, dan kami boleh bertumbuh terus sehingga kami boleh semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang siap untuk mendengar firman-Mu dan memuji-muji Engkau. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan doa ini. Amin. Kami mau menaikkan setiap pujian kami di hadapan Tuhan. Bapa yang mengenal setiap hati kami, melalui pujian ini, setiap anak-anak-Mu yang di rumah dan Ibu, Bapak Guru juga, kami jadikan sebagai doa kami. Bapa, Engkau mengenal kami. Mari nyanyikan pujian ini dengan segenap hatimu. Oh, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu dan isi hatiku, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Bahkan sempurnakan jadi kaya yang indah. Kini aku percaya
melukiskan kebesaran Tuhan. Bahkan bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Oh, mari angkat pujian alam semesta. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Dengan sukacita. Masih semangat ya teman-teman. Hari ini kita akan menyanyikan lagu sukacita dengan penuh semangat dengan lagu yang berjudul Denganmu Tuhan. Mari kita semangat. Sepenuh jiwaku, ya
jangan lemas dong. Mari kita nyanyi lagu yang selanjutnya, yaitu Ajaib Kau Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan sebelum persembahan kita haturkan, kita akan memuji Tuhan dengan pujian Allah itu baik. Kita boleh bertepuk tangan. Berikan sesuatu yang terbaik. Allah itu baik, sebaik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan, yang
dan sukacita. Saat ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan persiapkan Alkitabmu, buku tulis, pulpen, dan juga hatimu tentunya ya. Namun sebelumnya kita angkat pujian, satu pujian yang berjudul Tak Berhenti Percaya. Kita tahu bahwa minggu depan anak-anak sudah mulai persiapan PA. Sudah PAS ya, bukan persiapan lagi, tetapi PAS. Jadi ini adalah hari terakhir di semester ganjil kita bina remaja. Kita mau serahkan seluruh apa yang sudah kita lakukan di semester 1 ini kepada Tuhan, agar dalam 2 minggu ke depan kamu yang mengikuti PAS secara learning diberkati oleh Tuhan, diberikan hikmat, kecerdasan, kesehatan, dan semuanya dibuat berhasil. Oleh karena itu, setiap bina remaja lakukanlah dengan baik. Mari kita mengangkat pujian, tak sekalipun melupakanku. Kau menuntun langkahku ya Tuhan. Tak sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku. Kembali katakan, tak sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku, kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah, sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat kau nyatakan. Ku takkan berhenti percaya, takkan pernah menyerah, sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat kau nyatakan. Takkan berhenti percaya. Saya mengizinkan atau meminta kepada setiap anak-anak di rumah, ucapkan syukur terlebih dahulu bahwa kamu bisa melalui semester 1 ini dalam keadaan sehat. Orang tua juga dalam lindungan Tuhan, ibu bapak guru dalam 1 menit paling lama. Semuanya tidak ada satupun yang tidak berdoa. Pejamkan matamu, persiapkan hatimu, minta semangat yang datangnya dari Tuhan. Minta kekuatan untuk bisa menjalani setiap pembelajaran melalui learning. Meskipun guru-gurumu tidak bisa mengajari kamu secara langsung, bahwa Tuhan gak pernah meninggalkan kita sendiri, dan Tuhan Yesus tidak pernah melupakanmu. Tetap andalkan Tuhan dalam hidupmu. Tuhan Yesus, anak-anakmu sudah berdoa mengucap syukur, akan meminta
meminta kekuatan dan pengharapan daripada-Mu. Firman-Mu akan ditabur melalui hamba-Mu. Kiranya sungguh menjadi rema. Kami mengangkat pujian satu lagi, kembali kami mengangkat pujian satu lagi, lagu yang sama. Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar anak-anak sekalian? Bagaimana pelajaran yang diikuti secara online selama pandemi COVID-19 ini? Apakah bisa diterima dari guru-guru yang mengajar? Saya percaya kalau adik-adik sekalian sungguh-sungguh mau mengikutinya dan mau belajar juga di rumah, pasti akan mampu untuk menerima mata pelajaran itu dan juga menguasainya. Baik adik-adik sekalian, hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan. Karena kita percaya firman Tuhan adalah jawaban, firman Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Walaupun adik-adik masih kelas 7, kelas 8, kelas 9, kita tidak boleh lepas dari namanya mencari Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Bahkan kita mau berdoa supaya adik sekalian bisa menerima menguasai setiap mata pelajaran yang akan diajarkan oleh gurunya masing-masing. Baik adik sekalian, sebelum kita belajar bersama-sama atau membaca firman Tuhan pada hari ini, kita mau berdoa dulu. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur hari ini di mana Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan bahkan merenungkan firman-Mu. Hamba juga berdoa untuk anak-anak yang ada di rumah yang menonton, melihat tayangan renungan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan senantiasa akan menyertai, memberkati anak-anak, memberkati orang tua, bahkan para guru dimanapun pada saat ini berada. Biarlah lihat pemberitaan firman-Mu pada hari ini. Nama Tuhan kami, Yesus Kristus, ditinggikan, dipermuliakan. Bahkan anak sekalian juga akan diberkati. Terima kasih Bapa, kami serahkan pemberitaan firman-Mu, permulaan pertengahan nanti sampai selesai. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik adik sekalian, mari sama-sama kita buka Alkitab kita. Adik-adik mungkin yang di rumah yang bawa Alkitab, boleh dibuka Alkitabnya. Yang mungkin pakai handphone, dibuka pakai handphonenya. Mari kita sama-sama akan membuka Alkitab kita yang
terambil dari kitab Nehemia pasal 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-23. Adik-adik sekalian, menyimaknya di dalam hati, saya akan membacakannya. Demikian firman Tuhan yang terambil dari kitab Nehemia pasalnya yang keempat, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-23. Demikian bunyinya. Judul berikutnya, kewaspadaan terhadap orang-orang yang menentang pembangunan. Ketika Sanballat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olokkan orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Lalu berkatalah Tobia, orang Amori itu yang ada di dekatnya, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Ayat yang keempat. Ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina. Balikkanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri, dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan. Jangan kau tutupi kesalahan mereka dan dosa mereka, jangan kau hapus dari hadapanmu, karena mereka menyakiti hatimu dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun. Ayat yang ke-6. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Ketika Sanballat dan Tobia serta orang Arab dan orang Amun dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Ayat yang 10. Berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok itu. Tetapi lawan-lawan kami berpikir, mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa sampai kita ada di antara mereka, membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan itu. Ketika orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka sudah 10 kali datang memperingatkan kami, mereka akan menyerang kita dari segala tempat tinggal mereka. Maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang, tombak dan panah di bagian-bagian yang paling rendah dari tempat itu, di belakang tembok di tempat-tempat yang terbuka. Kuamati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, jangan kamu takut terhadap mereka, ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Ketika didengar musuh kami bahwa rencana mereka sudah kami ketahui dan bahwa Allah telah mengagalkan, maka dapatlah kami semua kembali ke tembok masing-masing ke pekerjaannya. Sejak hari itu sebagian daripada anak buahku melakukan pekerjaan, dan sebagian yang lain memegang tombak, perisai dan panah dan mengenakan baju zirah. Sedang para pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yehuda yang membangun di tembok, orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan, dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Setiap orang yang membangun bekerja dengan berikatkan pedang pada pinggangnya, dan di sampingku berdiri peniup sangkakala. Berkatalah aku kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, pekerjaan ini besar dan luas, dan kita terpencar pada tembok yang satu jauh daripada yang lain. Dan kalau kamu mendengar bunyi sangkakala di suatu tempat, berkumpullah ke sana mendapatkan kami. Allah kita akan berperang bagi kita. Demikianlah kami melakukan pekerjaan itu, sedang sebagian daripada orang-orang yang memegang tombak dari merekanya fajar sampai terbitnya bintang-bintang. Pada waktu itu juga aku berikan perintah kepada rakyat, setiap orang dengan anak buahnya harus bermalam di Yerusalem, supaya mereka mengadakan penjagaan bagi kami pada malam hari dan melakukan pekerjaannya pada siang hari. Demikianlah aku sendiri, saudara-saudaraku, anak buahku dan para penjaga yang mengikut aku,
kami semua tidak sempat menanggalkan pakaian kami. Setiap orang memegang senjata dengan tangan kanan. Itulah pembacaan firman Tuhan yang diberikan kepada saya dan diberikan judul atau tema sinergi melawan tantangan. Baik adik-adik sekalian, dari pembacaan kita tadi itu kita akan boleh belajar bersama-sama, yaitu dalam teks ini jelas bahwa ketika tembok Yerusalem sedang dibangun kembali oleh umat Israel atau orang Yahudi yang kembali dari pembuangan dengan kepemimpinan dan prakarsa Nehemia, ada tantangan dari bangsa lain dan jumlahnya lebih dari satu bangsa, yaitu ada dari orang Arab, orang Amon, orang Asdod, orang Samaria. Secara geografis, keempat daerah suku bangsa ini berada mengelilingi Yerusalem. Jadi kita bisa mengerti bahwa Yerusalem benar-benar dikepung oleh musuh. Di sini juga terlihat Sanbalat dan rekannya Amon, Tobia, untuk ketika kalian tampil untuk melawan umat Israel. Awalnya tantangan itu datang secara lisan, yaitu melalui olokan, ejaan, yang bertujuan untuk melumpuhkan semangat dan optimisme umat Israel dan Nehemia dalam membangun kembali puing-puing tembok kota Yerusalem. Ejekan mereka dibuahi juga dengan amarah yang luar biasa, sehingga menunjukkan bahwa ada rasa benci dan semangat untuk menghancurkan umat Israel dan tembok yang mereka bangun kembali. Kebencian dan amarah bangsa-bangsa itu dan pemimpin-pemimpinnya berujung pada sebuah kesepakatan jahat dan keji, yaitu mereka akan berperang melawan umat Israel dan Nehemia, serta akan mengacaukan segala yang ada dan sedang dibangun di Yerusalem. Situasi krisis dan genting seperti ini mempengaruhi mental, semangat, dan keadaan umat yang sedang membangun tembok Yerusalem. Umat merasa takut, di mana terlihat orang-orang Yahudi berdatangan dari mana-mana dan melaporkan sudah 10 kali ada serangan. Kota dan umat kini benar-benar menghadapi situasi yang rapuh. Dan Nehemia menghadapi kedua problem ini dengan tepat. Dan menghadapi ancaman seperti ini, seperti halnya kita saat ini mungkin menghadapi banyak tantangan, problem, masalah. Mungkin adik-adik di rumah begitu banyak pekerjaan yang akan dikerjakan. Belum lagi menerima pelajaran, belum lagi online, belum lagi Zoom. Tetapi saya percaya, lewat situasi dan kondisi yang seperti ini, itu bukan melemahkan semangat adik-adik. Bukan itu menjadi ukuran, tolak ukur kita supaya kita menjadi lemah. Tetapi kita belajar dari Nehemia. Tetapi ada beberapa hal yang menarik dari pihak umat Israel, terutama Nehemia sebagai pemimpin mereka. Nehemia khususnya sebagai pemimpin yang cukup handal, bijaksana, berani, semangat, dan terutama sebagai pemimpin yang mengandalkan kekuatan penuh daripada Tuhan, tampil dengan gigih dan strategis mempertahankan optimisme seluruh umat untuk membangun dan bertahan terhadap ancaman musuh. Dari teks ini kita bisa melihat, atau dari pembacaan tadi yang kita baca bersama-sama, mereka mempunyai citra dan strategis dari Nabi Nehemia sebagai pemimpin yang motorik, yaitu Nehemia memberikan semangat, motivasi, serta doa. Adik-adik sekalian, kita mau mungkin bertanya, kenapa Nehemia mau melakukan semua hal itu? Sedangkan keputusan atau tindakan yang diambil Nehemia itu mengandung risiko yang sangat tinggi. Mungkin ada yang bertanya, kok mau-maunya Nehemia mengambil satu sikap yang membahayakan dirinya, sedangkan dia sudah enak-enakan di kerajaan, dia sudah enak di sana, dia sudah tidak kekurangan apa-apa. Kenapa Nehemia mau melakukan pembangunan tembok Yerusalem kembali? Adik-adik sekalian, perlu kita renungkan firman Tuhan pada saat hari ini. Nehemia mau mengambil risiko yang sangat berat itu karena apa? Yang pertama, karena Nehemia
peduli akan bangsanya, umatnya sendiri. Nehemia kepingin dan ingin selama hidupnya ini bisa berdampak kepada orang lain. Bukan hanya kepada istri, bukan kepada hanya anak, bukan kepada hanya keluarga dekatnya saja. Tetapi Nehemia mau hidupnya supaya berdampak kepada orang lain. Nehemia sangat peduli akan bangsanya. Begitu juga untuk adik-adik sekalian. Kalau belajar dari firman Tuhan ini bagaimana Nehemia punya sikap yang peduli. Adik-adik juga yang di rumah harus peduli, harus antusias melihat sekelilingnya. Harus peduli kepada orang tua, peduli kepada saudara, peduli kepada guru-guru, peduli kepada mata pelajaran yang diajarkan oleh guru-guru walaupun secara online. Rasa sikap peduli itu menentukan hasil yang sangat baik. Itu salah satu bagaimana Nehemia bisa bersinergi dengan bangsa Israel. Itu yang pertama. Adik-adik sekalian, yang kedua, kenapa Nehemia mau mengambil resiko yang seperti itu? Dia mau melawan bangsa lain, raja lain. Karena apa? Karena Nehemia, dia seorang anak Tuhan. Dia memiliki sikap yang benar. Yang kedua yang dilakukan adalah Nehemia menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Nehemia berdoa. Di dalam sikap resiko yang diambil Nehemia itu, karena dia peduli kepada bangsanya, karena dia mau berdampak selama hidupnya itu, dia mau berdampak hidupnya kepada orang lain. Dia tidak takut akan semua olok-olokan, cercaan. Dia tidak takut akan ancaman-ancaman itu. Tapi dia bawa semuanya itu dengan doa. Dia tidak melawan dengan otot, dengan tenaga. Dia tidak melawan mengumpulkan bangsa untuk berperang, tidak, adik-adik sekalian. Tetapi dia serahkan semuanya kepada Tuhan lewat doa. Begitu juga adik-adik yang di rumah. Kalau menghadapi masalah di dalam keluarga, mungkin situasi dan kondisi di keluarga tidak mengenakan, jangan berkecil hati, jangan putus asa. Ambil sikap seperti yang dilakukan oleh Nehemia. Dia mau menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dia mau berdoa. Dan karena doa adalah napas orang percaya. Dengan doa kita akan menemukan jalan keluar. Tuhan akan campur tangan. Adik-adik mungkin malas berdoa, tetapi pada hari ini, waktu adik-adik saat mendengarkan firman Tuhan pada saat hari ini, adik-adik harus merubah sikap. Jadilah anak-anak yang suka berdoa. Jadilah anak-anak yang suka baca firman Tuhan. Jadilah anak-anak yang mau beribadah, semakin hari mendekatkan diri kepada Tuhan. Coba dalam keadaan situasi seperti ini sekarang, ada corona, gak bisa kita keluar, tidak bisa bebas. Kita mau ke sekolah belajar pun terhalang. Kita adik-adik hanya bisa belajar secara online dari rumah. Untuk itu adik-adik, pada saat hari ini kita akan melihat Nehemia, seorang pemimpin. Dia memiliki sikap yang benar. Walaupun dia pemimpin, tapi dia mau ikut bekerja. Dia tidak membiarkan bangsa Israel hanya bekerja sendiri. Tetapi seorang pemimpin, dia mau bekerja sama, bersinergi, di mana kita mau bekerja sama, di mana kita mau bergotong royong. Sikap dari bangsa Israel sewaktu dipimpin oleh Nehemia untuk membangun tembok Yerusalem, mereka antusias dan mereka mau. Untuk itu adik-adik sekalian, perlu pada saat ini mengerti arti daripada bersinergi berhadap tantangan. Bersinergi adalah melakukan kegiatan bersama, atau dalam bahasa kerennya itu bergotong royong.
Dalam bersinergi terkandung makna kerjasama atau bergotong royong. Dengan kata lain, dengan banyaknya tangan bekerja dan otak yang berpikir, maka kemudahan-kemudahan akan senantiasa didapatkan. Bersinergi berarti saling menghargai perbedaan ide, pendapat, dan bersedia saling berbagi, tidak egois. Sinergi adalah proses yang harus dilalui masing-masing pihak, yang mana perlu untuk waktu dan konsisten, yaitu berbuatlah kepada orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan orang lain. Jangan menilai buruk orang lain, karena sinergi adalah perbedaan, bukan persamaan. Sinergi akan membangun kerjasama kreatif dengan cara menghormati perbedaan, membangun kekuatan, dan mengkompensasikan kelemahan. Sinergi adalah proses dan perlu waktu dalam membangunnya. Sekali terbangun, maka sinergi akan menjadikan bentuk-bentuk kerjasama kreatif dan inovatif. Untuk itu, adik sekalian yang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan pada saat ini, renungkan firman Tuhan pada saat hari ini, supaya adik-adik semuanya boleh berhasil. Jangan biarkan dirimu dikotak-kotaki. Jangan biarkan dirimu dicerai-beraikan oleh karena satu dan lain hal. Tetapi lewat firman Tuhan ini, bersinergilah melantang tangan ke depan. Karena apa? Ke depan dunia ini, negara kita ini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi lagi. Adik-adik sekalian, persiapkan dirimu, terutama di dalam doa, iman, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan tidak saya perpanjang, biarlah adik-adik sekalian senantiasa di dalam perlindungan Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu, kami sudah mendengarkan firman. Bila firman yang kami dengar, yang anak-anak sudah dengar, itu boleh menjadi rema di dalam kehidupan mereka masing-masing walaupun masih muda. Kami berdoa supaya anak-anak yang masih sekolah duduk di bangku sekolah, Tuhan senantiasa menyertai memberkati mereka. Pada saat hari ini kami juga berdoa untuk penilaian akhir semester yang akan dihadapi oleh anak-anak sekolah, anak-anak didik kami ini, yaitu kelas 7 sampai kelas 9, yaitu pada tanggal 23 November sampai tanggal 7 Desember. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Bapa. Biarlah anak-anak boleh mendapat nilai yang bagus dan mereka boleh mengerjakan, menyelesaikan setiap soal-soal materi-materi yang akan diujikan oleh para guru-guru pembimbing mereka. Biar Tuhan Engkau berikan hikmah, kalbu, pengertian, daya ingat kepada anak-anak sekalian. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa rencana Tuhan untuk perayaan Natal pada tanggal 11 Desember dan juga untuk persiapan PKKS, untuk penerimaan rapat semester 1. Semua Tuhan, program-program, rencana-rencana Tuhan, setiap rencana para guru-guru yayasan Dharma Mulia, oh kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau akan memakai yayasan ini Bapa untuk memenangkan jiwa, untuk membentuk para murid-murid Tuhan menjadi murid-murid yang takut akan Engkau, murid-murid yang handal, yang bijaksana, yang akan Tuhan boleh pekerjakan, bahkan menjadi seorang pemimpin negara bangsa Indonesia ini. Bahkan Tuhan mereka, Tuhan boleh membangun suatu hubungan yang baik antara guru dan murid, orang tua. Kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan. Setiap rencana-rencana, program-program, bahkan perayaan Natal, semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan, berkati visi dan misi yayasan Dharma Mulia ini Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau memberkati setiap guru Tuhan, para stafnya Tuhan, bahkan ketua yayasan. Engkau senantiasa memberikan kesehatan, menjaga, melindungi. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami sudah berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari adik sekalian, mari kita terima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah berkat Bapa di surga serta cinta kasih daripada Tuhan kami Yesus Kristus
dengan persekutuan Roh Kudus yang akan menyertai kehidupan kami hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak, kita sudah selesai dengan diberkati dengan firman Tuhan pada siang hari ini. Saat ini mari kita tutup ibadah Dinar Raja pada siang hari ini dengan memuji Bapa. Terima kasih.